Good connection. Oke, bagus. Hai Kak Susi, selamat malam. Halo Kak Nurzana, selamat malam. Halo teman-teman, selamat malam. Halo Kak Betty, malam. Iya, sehat selalu. Thank you. Kak Nurzana. Kak Nurzana mau bertanya, apakah bisa punya anak dari suami baru ini? Oke, Kak Nurzana, fokus ya, fokus dalam hati. Apakah bisa punya anak dari suami baru ini? Oke, fokus ya, fokus, bayangkan. Tanyakan dalam hati, apakah masih bisa punya anak dari suami baru ini ya? 4 koin stabil ya. Ini keadaannya masih belum bisa ya. Oke, Kak Nurzana. Mungkin seiring waktu nanti akan ini ya. Baru bisa dilihat lagi ya. Untuk sekarang masih belum ya, Kak Nurzana. Oke, nanti kita akan random pertanyaan. Jadi karena waktu terbatas ya teman-teman, saya nggak bisa bacakan satu-satu. Kemudian kita saya akan baca yang energinya itu tertangkap oleh saya ya. Oke, ini Kak Betty Leni, apakah masih bisa hamil? Kak Betty fokus, Kak Betty Leni, apakah masih bisa hamil? 3 cups, ini cerita tentang perayaan, tentang kemenangan. Jadi ini indikasi kuat masih bisa hamil ya Kak ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Saya akan jawab satu. Kak Susi Cimuet tentang keuangan. Kalau kapan saya hamil itu saya tidak jawab di sini lagi ya. Tentang keuangan akan saya jawab. Oke. Kak Susi fokus tentang keuangannya. Sorry ya. Ini memang kartunya agak gede ya. Oke, Kak Susi fokus tentang keuangan. Fokus keuangan kakak ke depannya itu akan bagaimana? Oke, keuangan ke depannya Kak Susi. Oke, ini ada cerita Queen of Coin. Sebentar ya, saya geser kamera. Oke, ini lebih fokus. Oke. Keuangan Kak Susi Cimuet. Ini ada cerita tentang ratu yang memegang materi ya. Jadi ini keuangannya harusnya ke depannya sih bagus ya Kak Susi, nggak ada masalah ya.
Oke, semangat ya. Kak Irwan, gimana usaha Bang Irwan ke depannya? Oke, Bang Irwan fokus. Oke, fokus. Irwan 1510, gimana usaha ke depannya? Oke, ini banyak rintangan-rintangan untuk ke depannya ya. Saya ambil satu kartu lagi. Oke, diminta untuk enjoy saja, walaupun banyak rintangan, tapi ini akan teratasi ya. Oke, diminta untuk enjoy ya, seperti anak kecil ini yang menikmati hidup ya. Oke, Kak Irwan. Kita akan next ke pertanyaan selanjutnya. Oke, Mama Al-Fatih, kondisi pernikahan ke depannya, oke? Kondisi pernikahan ke depannya, oke? Kondisi pernikahan ke depannya. Kondisi rumah tangga ke depannya. Ini harusnya ada kebersamaan, bahkan ini bisa sama-sama untuk merantau ya, atau keluar kota ya. Ini saya lihat keluar dari tanah kelahiran juga bisa. Nah, di sini kondisi pernikahannya juga ada kadang hangat, kadang dingin ya. Jadi ini ada ini naik turunnya. Tapi ini ada 10 cups yang mengimbangi dua koin ini. Mungkin awalnya untuk menyesuaikan diri ya. Antara satu sama lain ini hubungannya masih hangat dingin. Tapi ini ada indikasi kuat 10 cups ini keluarga yang bahagia ya. Oke, Mama Al-Fatih ini bagus ya. Kemudian untuk ya sama-sama Kak Nozana, terima kasih juga. Oke, kemudian Kak Tarilia, Kak Tari, apakah bisa nikah dengan Yohan atau tidak? Apakah bisa nikah dengan Yohan atau tidak? Oke, untuk langkahnya ini sudah mulai diambil ya. Ini harusnya kelihatan dari sini untuk langkah-langkah pernikahannya ini sudah diambil dan ada indikasi bisa menikah ya. Oke, Kak Tari. Kemudian ini ada Kak User 4580 ya. Saya nggak tahu namanya. Tapi ada bertanya keadaan suami sekarang bagaimana, pengen tahu apakah mau rujuk. Hai Kak Yulia, selamat malam. Thank you selalu bergabung dengan live-live saya, selalu nyawer ya, selalu kasih gift ke saya, sangat baik sekali. Thank you banget Kak Yulia. Aduh, pertanyaannya lompat. Oke, ini Kak User. Aduh, hilang lagi. Tuh. Oke, yang tadi tanya, saya nggak tahu namanya, yang ada user 4580 nomornya. Apakah suami mau rujuk lagi? Oke, fokus. Apakah si suami mau rujuk lagi? 6 koin. 6 koin ini ceritanya ini ke arah tidak ya, karena di sini ada kekecewaan di sini. Kalau kakak mengharapkan untuk rujuk ini tidak ya. Oke, demikian ya. Kak Dea. Oke, hubungan ke depan Dea dan Denny. Oke, Kak Dea fokus hubungan ke depan ya, asmara ke depan Dea dan Denny bagaimana ya? Hubungan ke depannya Dea dan Denny bagaimana? 10 tongkat adalah cerita tentang memperbaiki hal-hal yang salah di masa lalu. Jadi kalau mau hubungan ini kembali baik ya, di sini ada cerita, ada hal-hal yang salah di masa lalu dan ini harus segera diperbaiki. Memang sangat capek ya memperbaiki hal-hal yang salah, tapi lebih baik daripada sama sekali tidak ya. Oke, nah Knight of Wands ini juga diminta untuk segera mengambil langkah ya untuk memperbaiki hal yang salah tersebut. Oke. Kemudian
Ini sudah banyak pertanyaan masuk ya. Kak Yulia, kalau ingin bertanya boleh di kolom chat. Nanti saya akan sambil baca, sambil mencari pertanyaan kakak ya. Oke, ini untuk yang Evina. Bagaimana kedepannya Evi sama dia yang di Sulsel? Oke, Kak Evina, fokus dengan dia yang ada di Sulsel. Bagaimana kedepannya hubungan ini? Queen of Coins, ini adalah cerita perasaan kesepian walaupun mempunyai materi. Jadi hubungan ini kedepannya ya, kalau mungkin jarak jauh ini agak sulit ya, karena kakak terus-menerus merasa kesepian. Mungkin harus dicari cara yang lain ya agar bisa lebih dekat ya. Oke, Kak Evi. Kak Widiani, usaha apa yang cocok untuk rumah tangga? Usaha dengan suami selalu hancur. Kak Widiani, ini untuk yang begini harus sesi konsul ya, karena itu harus dilihat dari tanggal lahir ya. Oke, Kak Widiani, itu hanya bisa dibahas di sesi konsultasi pribadi ya dengan saya, Kak Widiani. Kalau berminat bisa DM IG Agatha Tarot ya, 7296. Hai Kak Riri cantik. Makasih ya gift-nya. Oke, untuk Kak Adri, apakah Alusius sama Adri berjodoh atau tidak? Apakah Alusius sama Adri berjodoh atau tidak? Apakah Alusius sama Adri berjodoh? Ini 5 cups yang bercerita tentang pertentangan ya. Jadi kalau di sini ke arah tidak ya, maaf ya. Hai Kak Nurmawati. Kak Herlina Tino, bagaimana warung makan ke depannya? Oke, Kak Herlina Tino, fokus dengan warung makannya, bagaimana nanti ke depannya ya. Fokus bagaimana warung makannya. Oke, kakak ini ada diberkati ya. Ini adalah cerita Wheel of Fortune yang artinya keberuntungan. Jadi kalaupun masa sekarang sedang lagi down, itu hanya sebentar saja ya kak, hanya sementara. Kakak sabar, semangat. Di sini akan ada cerita diberkati dan nanti akan naik lagi ya. Oke, kemudian kita akan lanjut. Oke, ciri-ciri jodoh Anggita. Oke, Kak ini Gita ya. Ciri-ciri jodoh Anggita. Ciri-ciri jodoh Anggita. Ciri-ciri jodoh Anggita. Oke, orangnya romantis ya. Orangnya romantis. Kemudian ini adalah kartu karma yang bercerita tentang hasil yang dituai sesuai dengan perbuatan kita ya. Jadi untuk Kak Anggita itu harus di sini banyak berbuat dan berpikir yang positif ya untuk menarik jodoh yang baik, dan di sini selain romantis dia juga sangat penyayang ya. Oke. Gitu ya Kak Anggita. Kemudian Kak ini namanya apa ini? Dengan inisial RKNGLL ya. Mau tanya hubungan hancur gara-gara orang sirik atau apa? Oke, fokus pada hubungan yang negatif tersebut, yang hancur tadi. Gara-gara apa? Fokus penyebab hubungan yang gagal itu karena apa?
Oke, ini ada cerita 8 tongkat bahwasanya sesuatu yang awal itu positif, tapi kedepannya itu belum tahu kejadiannya. Dan di sini terlalu ini bukan karena orang syirik juga ya, ini karena mungkin ada pihak keluarga yang kurang menyetujui hubungan ini ya. Kurang menyetujui di sini ada bantahan dari keluarga ya terhadap si peri ini. Jadi di sini bisa jadi karena keluarga tidak sependapat atau keluarga tidak merestui ya. Oke, kita sambung ke pertanyaan selanjutnya. Untuk Kak Riri Cantik dan Kak Yulia, sabar ya, saya akan random sambil cari pertanyaan dari kakak. Tapi sampai sekarang belum ketemu. Kak Nurmawati, pacar saya, maksudnya ini gimana? Apakah pacar ada niat untuk hubungi lagi dan apakah ada niat untuk menikahi? Oke, Kak Nurmawati fokus dengan pacarnya ini, apakah dia ada niat sebenarnya untuk menikahi atau tidak? Oke, Kak Nurmawati fokus apakah pacar yang sekarang itu ada niat untuk menikahi? 4. Emperor. Ini masih belum ada kepastian ke depannya. Oke, ini masih belum ya kakak ya. Kalau dilihat apakah dia mau menikahi atau tidak, ini masih ke arah belum ya, karena dia ada kartu Death ya dan kartu Emperor. Oke, ini belum ada niatnya untuk menikahi ya Kak Nurmawati. Semangat ya. Oke, Kak Yulia, saya sudah ketemu pertanyaan kakak. Perasaan suami ke kakak ya. Oke, Kak Yulia, perasaan suami ke Yulia. Fokus, tanyakan dalam hati, perasaan suami ke Yulia. Perasaan suami ke Yulia sekarang bagaimana? Di sini ada 4 koin yang bercerita bahwasanya dia masih sama seperti sebelumnya. Oke. Di sini ada pertama itu ada cinta yang menggebu-gebu, tapi itu wahnya itu sebentar saja. Sekarang sudah lewat dan di sini ada 2 komitmen walaupun seperti itu ya. Walaupun seperti itu, dia masih memiliki komitmen terhadap Kak Yulia, bahwasanya dia tetap menjalani apa itu janji yang pernah dia ucapkan dulu atau komitmen yang dia pernah buat dulu ya dengan Kak Yulia. Begitu ya perasaannya sekarang. Oke, kita akan sambung ke pertanyaan selanjutnya. Kak Riri Cantik. Oke, ciri-ciri jodoh ya. Ciri-ciri jodoh Kak Riri Cantik. Ciri-ciri jodoh dari Riri Cantik. Ciri-ciri jodoh ya. Oke, 10 cups. Ini bagus ya, cerita kebahagiaan keluarga dan ini adalah orang yang sangat mementingkan keluarga ya, jodohnya ini. Dia adalah orang yang tenang dan suka refleksi diri ya. Kemudian dia juga adalah orang yang agresif ya, orang yang agresif dan dia sebenarnya dibilang sih sensitif ya, temperamental, tapi dia suka refleksi diri sendiri. Akhirnya dia memperbaiki masalahnya sendiri ya. Ini adalah cerita dia mempunyai masalah-masalah emosional, tapi kemudian dia bisa refleksi diri menjadi tenang dan dia penyayang keluarga ya, begitu ya Kak Riri Cantik. Kemudian kita akan sambung ke pertanyaan selanjutnya. Saya akan random lagi. Oke, Kak Komalasari ya. Kak Komalasari, perasaan suami
kepada Kak Mala itu bagaimana ya? Karena marah-marah terus. Oke, coba kita tanyakan ya, perasaan terdalam suami terhadap Kak Mala bagaimana? Oke, fokus, tanyakan dalam hati perasaan suami yang terdalam itu kepada Kak Mala. Perasaan suami yang terdalam terhadap Mala. 5 koin. Di sini dia ada cerita ya. Dia sedang mengalami masalah keuangan ya. Di sini ada cerita koin yang hilang itu adalah soal materi yang hilang. 1 pedang, dia sedang mengalami fase baru dalam hidupnya ya. Mungkin karena keuangan tadi. Kemudian perasaannya dia sekarang ke Kak Mala. 6 koin. Oke, dia merasa sedang sedih ya di sini ya, sedang kecewa, sedang sedih. Jadi ekspresi untuk berbaginya itu mungkin agak negatif ya, karena kekecewaannya itu mungkin dia lampiaskan itu ke kakak ya. Tapi ini harap bersabar karena ini adalah perasaan kecewa mungkin karena karirnya atau yang sedang mengalami masalah, bisnis juga mengalami masalah ya. Oke, Kak Mala semangat. Oke, makasih ya Kak Yulia. Hai, ini Kak Vira ya. Kak RDS 20. Hai Kak Siti Maya, makasih ya giftnya. Kapan bisa sukses? Oke, tadi pertanyaan sudah terlompat, kapan bisa sukses? Saya kasih pesan saja ya, karena sebenarnya semua orang bisa sukses, mungkin hanya ada hal-hal yang harus disetting dalam pikirannya. Untuk kakak yang bertanya kapan bisa sukses, ini pesan untuk kakak. Kapan bisa sukses? Oke, sekarang mungkin menjalani hidup yang membosankan, hidup yang monoton. Cobalah cari hal-hal yang di luar dari diri yang sekarang atau di luar dari lingkungan yang sekarang yang merupakan hal yang baru. Banyak belajar dari dunia ya. Kemudian di sini ada Queen of Coin yang ceritanya adalah kepuasan materi tapi kesepian. Jadi sebenarnya di sini ceritanya adalah kakak bisa sukses, tapi harus ingat ya, jangan membuat diri itu sukses tapi melupakan hal-hal teman-teman di sekitar. Jadi di sini menjadi sukses tapi kesepian juga tidak ada gunanya ya, karena tidak ada orang untuk berbagi kesuksesan tersebut gitu ya Kak ya. Ini pesannya ya untuk kakak. Oke, Kak Dela Dika, kelanjutan hubungan dengan si R. Oke. Kelanjutan hubungan dengan si R itu bagaimana Kak Dela Dika ya? Kelanjutan hubungan dengan si R. Oke, ada The Lover. Oke, The Lover adalah kartu yang sangat bagus ya untuk asmara. Jadi kedepannya itu akan sangat baik sekali ya. Hubungannya penuh cinta kasih. Oke. Kak Nani, apakah mantan masih mikirin atau mau balikan? Oke, fokus ya ke mantan. Apakah dia mau balikan atau masih mikirin? Kita akan lihat apakah masih mikirin. Kalau di sini saya lihat sih dia masih susah ini ya, susah move on. Oke, jadi kalau mikirin sih iya ya, balikan. Oke, ini bisa jadi balikan lagi ya, karena ini ada kartu The World fase yang baru. Oke. Kak Irina Tasya, perasaan suami sekarang gimana? Karena sudah cuek. Oke, perasaan suami ke kakak bagaimana ya? Karena sudah cuek. Oke, perasaan suami ke Irina Tasya. Queen of Cups. Kalau dibilang cuek di sini ada The Lover. Oke, di sini Queen of Cups adalah cerita kakak
harus maju duluan ya untuk meraih lagi suami. Jadi di sini akan ada the lover yang ceritanya ini bagus ya, diberkati, dan di sini ada ini ya, ada cinta kasih lagi di kemudian hari. Kalau sekarang cuek, tapi keadaan ini akan berubah ya. Oke, kakak semangat ya. Jangan sedih ya, walaupun suami cuek, saya yakin kakak nanti bisa meraih kembali hatinya ya. Oke. Oke, Kak Anime apa? Kapan akan mendapatkan pekerjaan Afriki? Oke. Kapan akan mendapatkan pekerjaan dari ya, pertanyaan dari Afriki, kapan akan mendapatkan pekerjaan? Di sini adalah kartu karma yang bercerita bahwasanya semua ini tergantung dari usaha kakak. Begitu kakak menunjukkan suatu tekad, keyakinan, ini alam semesta akan langsung mendukung dan akan segera memperlihatkan hasilnya itu ke Kak Anime ya. Jadi kakak semangat ya. Oke. Kak Yuliana, kenapa setiap melamar kerja nggak pernah lulus, selalu gagal? Oke, Kak Yuliana, fokus kenapa selalu ini ya, lamar kerja nggak pernah lulus. Oke, kenapa begitu, Kak Yuliana? 9 cups. Di sini sebenarnya banyak tawaran-tawaran yang masih bisa didapat oleh kakak ya. Jadi jangan putus asa. Bukan setiap kali begitu, bisa jadi di sini masih ada tawaran yang lebih baik untuk kakak ya. Oke, nah di sini untuk mulai mengambil langkah lagi karena di sini kedepannya akan ada hasilnya ya, Kak. Jadi yang gagal itu mungkin bukan yang terbaik untuk kakak ya, kalau saya lihat di sini ya. Oke, kakak semangat ya. Oke, untuk Kak ini Vira ya. Fikri datang lagi ke Vira, apa dia serius? Oke, bayangkan si Fikri, apakah dia serius ke Vira? Oke, bayangin si Fikri, apakah dia serius ke Vira ya? Bayangkan si Fikrinya, apakah dia serius sebenarnya? Oke, di sini cerita King of One adalah serius ya. Oke, Vira, semangat. Kak Kita Andika, apakah punya kodam pendamping? Kalau spirit guide, oke. Kalau malaikat pelindung, setiap manusia yang lahir ke dunia itu dia tetap memiliki malaikat pelindung ya. Jadi bisa satu atau lebih ya, tergantung dari orang tersebut. Jadi malaikat pelindung bisa banyak kalau seseorang itu punya masalah atau trauma kehidupan yang semakin banyak, bisa jadi pelindungnya itu juga semakin banyak. Jadi Kak Vita, kalau soal pelindung memang setiap orang itu memiliki pelindung ya. Oke. Kemudian tadi pertanyaan dari Kak apa ya, Siti Maya, tadi saya sudah nampak tapi terlompat lagi, maaf ya, saya nggak sempat baca. Karena ini begitu masuk pertanyaannya sudah kayak eskalator ya, jadi sudah nggak sempat dibaca. Kalau bisa mungkin Kak Siti Maya atau siapa ya, bisa ini ya, bisa ulang chat kembali. Kak Ananda Damara, apa arti 9 tongkat di kartu tarot? Aku selalu dapat itu di reader tarot lain. 9 tongkat biasanya ceritanya adalah ada hal-hal yang salah yang harus diperbaiki. Tapi itu tergantung pertanyaan dari kakak juga ya, karena pertanyaan yang beda, walaupun kartunya sama, itu bisa ini ya, itu bisa beda jawaban ya. Jadi tergantung dari pertanyaan kakak ya. Kak Andreo, keuangan kakak ke depannya ya, Kak Andreo, keuangan kakak ke depannya. 7 tongkat, ini adalah kelelahan, banyak beban. Jadi ini harus diwaspadai, banyak pengeluaran mungkin ya. Temperance, harus menjaga keseimbangan ya Kak ya, antara pemasukan dan pengeluaran. Oke, ini hati-hati ya, kalau untuk kedepannya itu banyak mungkin pengeluaran mendadak.
Kenapa Imam nggak bisa move on? Padahal sudah ada cewek, Dian. Oke, Kak Naumits fokus ke si dia ya. Kenapa dia nggak bisa move on dari kakak? Padahal dia udah ada cewek ya. Oke, fokus. Fokus kenapa si Imam nggak bisa move on? Kenapa si Imam nggak bisa move on? Dia merasa kakak itu orang yang memukau, yang masih menarik bagi dia sebenarnya. Oke, tapi hati-hati ya, indikasinya ya dia sudah ada cewek tapi dia juga tetap mengejar kakak. Ya bukan tipe yang setia-setia banget ya gitu ya. Oke, Kak Nomits. Oke, Kak Yulia, suami ada wanita lain. Oke, Kak Yulia kalau ingin konsultasi bisa DM pribadi ke IG saya ya, karena di sini saya agak ini ya, karena ini forum umum, jadi saya nggak bisa bahas lebih dalam ya. Oke, kemudian untuk Kak Dosma, aduh lompat lagi. Oke, ini dapat. Kak Dosma Boru, Hombing ya. Menurut kakak aku sama pacar bikin usaha, kak gimana ke depannya? Oke, kalau sama pacar ada usaha bersama bagaimana ke depannya? Oke, Kak Dosma fokus ya dengan usaha bersama ini. Kalau buka usaha bersama ke depan dengan pacar apakah akan baik? Apa ini? Satu koin. Oke, awal mula ya. Di sini ada awal mula. Oke, King of Swords ini ceritanya harus tegas mengambil keputusan, kalau mau ini maju terus bisa ya. Oke, kemudian ini ada hati-hati ya. Hati-hati dalam usaha ini takutnya ditipu orang ya. Oke. Itu aja sih pesannya, hati-hati jangan sampai uang dicuri orang, berarti ada penipuan ya. Oke, takutnya ditipu. Itu aja. Oke, saya akan ke lanjut ya. Untuk Kak Siti Mariam tadi saya belum dapat pertanyaan kakak ya. KMM Jaya apakah bisa jadi ASN? Apa itu ASN kakak? ASN apa ya? Kak Reta Tata, Asmara please dikecewain melulu. Saya buka pesan oracle aja untuk kakak ya, Kak Reta Tata. Pesan untuk kakak ya soal asmara. Oke, fokus bayangkan dalam hati. Pesan asmara untuk kakak yang dikecewain melulu. Oke, pesan asmara untuk Kak Reta. Gratitude. Bersyukurlah. A single spoon of food will feed us enough when accompanied with gratitude. Oke, apapun yang terjadi, bersyukur saja ya kakak ya. Mungkin itu belum jodoh yang tepat ya. Jadi kekecewaan itu masih lebih itu ya, lebih lebih tidak menyakitkan daripada harus mengalami kegagalan yang lebih menyakitkan lagi ya. Oke. Jadi walaupun mengecewakan di awalnya tapi tetap harus bersyukur karena mungkin Tuhan mengatur yang terbaik untuk kakak ya. Oke, kita akan sambung.
perasaan Baha sama aku sekarang gimana, Kak? Oke, Debbie yang menanyakan perasaan Baha sekarang gimana? Oke, perasaan Baha ke Debbie, sorry. Perasaan Baha ke Debbie sekarang gimana? Saya melihat sekarang dia sudah mulai ini ya, mulai ada langkah-langkah awal, kemudian di sini ada nih perasaan untuk berbagi ya, untuk mulai berbagi ke kakak. Harusnya ini masih positif sih kakak. Oke, di sini ada cerita mau sharing perasaan. Tidak ada salahnya coba kakak mulai mencari tahu hal-hal yang dia ini ya, nikmat dia suka selama ini, dan mungkin itu bisa menjalin komunikasi yang lebih baik lagi ya. Oke, Kak Debbie. Fokus. Oke, Kak saya Sisil. Kenapa si mantan tiba-tiba ngechat? Oke, fokus ke mantan. Kenapa tiba-tiba chat ya? Kenapa dia tiba-tiba ngechat? Apakah ada maksud? Oke, di sini saya lihat sih dia mungkin ya, mungkin ada suatu hal yang dia merasa nggak bisa move on, nggak bisa terima. Ada hal-hal yang mungkin sekarang terjadi sama dia yang dia nggak bisa terima, dan mungkin dia teringat dengan kakak ya. Jadi bukan maksud untuk apa sih, dia hanya ingin mungkin berbagi perasaannya. Oke, begitu. Kemudian kita akan sambung lagi. Kak apa nih, STI Soul, kenapa kakak udah pusing mikirin jalan keluar, kenapa? Kalau bisa di chat. Kak Melani, saya tahu beban kakak, saya mengerti keadaan kakak, pengen lepas dari hutang-hutang riba, itu betul, membuat diri sangat nggak tenang. Saya sekarang akan buka pesan oracle untuk kakak, semoga kakak mendapatkan motivasi dari kartu ini. Kak Melani fokus ke kartu saya, fokus. Oke, pesan untuk kakak hari ini. Reflection. Oke. Apa yang terjadi di luar adalah cerminan dari yang di dalam. Oke, kakak fokus pada yang positif yang ada di dalam. Begitu kakak mulai positif, keadaan itu pasti akan berubah. Keadaan yang kakak yang sekarang dikejar-kejar hutang ya, yang rasanya tertekan, itu pasti akan berubah. Ubahlah yang dari dalam, maka yang di luar akan mengikuti ya. Begitu pesannya ya kakak. Oke, semangat ya. Sekarang kita akan lanjut ke Cynthia lah. Sebenarnya Steven Winarto sayang nggak dengan Cynthia? Oke, Kak Cynthia fokus dengan si dia ya. Apakah perasaannya sebenarnya sayang nggak sih? Oke, fokus dengan si dia. Apakah sebenarnya dia sayang atau tidak? Apakah sebenarnya si dia sayang nggak? 3 wands. 3 wands ini seharusnya ini ke arah penerimaan. Kakak harus menerima dengan ikhlas ya. Kalaupun ada terjadi hal-hal yang di luar dari harapan kakak, dia terikat dengan lingkungan. Saya rasa untuk dia datang ke tempat kakak ini masih sulit ya, karena dia masih terikat dengan lingkungannya ya. Saya lihat di sini seperti itu ya Kak Cynthia. Oke, kemudian next ya. Thank you ya Kak Ani Saika, Kak Angelega. Saya belum
Saya belum ini ya, belum mendapatkan pertanyaan dari kakak. Kak Pikachu ada 2 cowok yang dekatin terus menghilang. Gimana itu kak? Kak Pikachu saya lihat ya, dari pesan Oracle, 2 cowok yang dekatin menghilang. Oke, tetap happy ya. Seeing, feeling, and enjoying everything in a simple way. Oke, tetap happy saja ya. Jangan dikhawatirkan Kak Pikachu ya. Ipalupil, cara meluluhkan hati Bobby bagaimana? Oke, cara meluluhkan hati si Bobby itu bagaimana? Cara meluluhkan hati Bobby itu dengan bagaimana? Allowance, everything feel nice when we allow ourselves to love. Jadi di dekatnya itu izinkan diri sendiri untuk terasa lebih bahagia. Jadi dia merasa nanti bahwasanya kakak itu dia bisa merasakan energi positif dari kakak ya, karena kakak terasa bahagia kalau di dekat dia dan tertawa mungkin mendengar cerita-ceritanya. Jadi itulah caranya untuk meluluhkan hati dia ya. Oke, allowance kemudian juga mengizinkan dia untuk berbagi perasaan dan betul-betul menyimak apa yang dia katakan ya. Oke, itu cara meluluhkan hatinya ya. Kak Ani Saika, mungkin kakak bisa ketik lagi karena ini pertanyaannya sudah kelompat ya. Kelompat. Saya nggak nampak lagi pertanyaan kakak. Kak Ani Saika. Kak Stevi Ananda, oke, pesan semesta untuk kakak. Pesan untuk semesta untuk kakak ya, Kak Stevi Ananda. Pesan semesta untuk kakak. Pesan semesta untuk Kak Stevi Ananda. Listening. Di sini adalah berhenti berbicara. Berhenti berbicara. Dengarkan suara hati kakak, karena suara hati kakak itu adalah yang paling clear ya, yang paling jernih. Kalau kakak merasa di dalam hati ini, contoh ya, orang ini sudah tidak cocok, orang ini sudah tidak tidak berjodoh, ataupun kedepannya ini ada feeling-feeling tidak bagus, suara-suara hati sudah memperingatkan, kakak harus dengarkan ya. Di sini diminta kakak untuk mendengarkan suara hati, jangan suara-suara orang lain, karena kakak yang lebih mengetahui permasalahan kakak, dan yang selama ini bersama dengan kakak yang paling dekat itu adalah diri kakak sendiri, suara-suara tadi ya. Oke, suara-suara hati tadi yang paling dekat dengan kakak. Oke, Kak Stevi, semangat ya. Kak Angelega, tolong lihatkan cowok aku dong, bisa nggak dia buka WhatsApp? Apakah selama ini diblokir? Oke, kita lihat apakah nanti dia akan buka WhatsApp-nya. Apakah nanti cowok kakak itu akan bisa buka WhatsApp? Kak Angelega. Ini mungkin masih sulit ya untuk sekarang ya. Oke, 10 tongkat ini ceritanya adalah sedang kelelahan ya, dan mungkin sampai dia puas dia nggak akan buka itu ya. Oke, Kak Angelega. Sekarang kita akan ke
Kak Aulia Silmi, karir kakak ke depannya ya. Oke, karir kakak ke depannya, Kak Aulia. Kak Aulia, karir kakak ke depannya. Oke, banyak pembuktian diri di sini, tapi ada sosok bantuan dari pria atau wanita maskulin yang usia lebih tua. Oke, di sini mengingatkan untuk mencari kebahagiaan bagi diri sendiri. Jadi begini kakak carilah karir itu yang betul-betul sesuai dengan kakak dan yang kakak sukai ya. Sebenarnya kakak cocoknya itu di bidang apa, kakak sebenarnya lebih tahu sukanya apa gitu ya. Jadi karir itu harus disukai juga, baru kakak bisa menjalaninya dengan sangat bahagia dan bisa berkembang ya. Oke. Kak Anisaika, apakah Nisa bisa menikah lagi? Oke, apakah Nisa bisa menikah lagi? 11. Justice ini ke arah bisa ya. Bisa. Pesannya 10. Sebenarnya bisa ya kakak ya, tapi harus hati-hati. Kalau menikah itu hanya untuk demi dihianati lagi, ya baiknya jangan ya. Menikah ya bisa-bisa aja, tapi kalau ada cerita yang kembali sama, itu harus hati-hati ya. Cari pasangannya itu sudah harus agak jeli ya. Thank you Kak Union permennya, thank you Kak Ina Nurleni. Saya minum sebentar ya. Saya hari ini agak ini tadi saya personal reading nonstop. Agak haus sih sebenarnya. Oke Kak Union 994, perasaan Reza ke Agnes ya. Perasaan Reza ke Agnes. Reza ke Agnes dan Reza ke Mary lagi. Oke, Reza ke Agnes dulu ya. Kak Union, Reza ke Agnes. Perasaan Reza ke Agnes. 5 tongkat. Ini bertentangan ya. Mereka bertentangan prinsip sebenarnya ya. Oke, bertentangan prinsip tapi ada perasaan ingin menikah. Kalau perasaan Reza ke Mary, 6 tongkat ini positif ya. Perasaan Reza ke Mary ini positif, 6 tongkatnya. 9 cups. Oke. Tapi si Mary ini bukan satu-satunya, ada alternatif lain lagi. Apakah dua cewek ini siapa ya Kak Union? Saya kurang mengerti sebenarnya pertanyaannya. Agak kurang nyambung saya hanya baca dari kartu aja secara general ya. Kak Desti, kenapa nggak ada cowok yang mendekatiku? Apa yang salah dari kepribadian? Oke, saya akan bukakan pesan untuk kakak. Kenapa sih nggak ada cowok yang mendekati? Apa yang bisa diperbaiki ya? Bukan apa yang salah, apa yang bisa diperbaiki. Oke, kita lihat pesannya. Kenapa nggak ada cowok yang mendekati? Apa yang bisa diperbaiki? Direction. Oke, a broken compass will still direct you to a destination when you believe in it. Jadi kakak sebenarnya bukan nggak ada cowok yang mendekati ya, dan kakak nggak ada salah ya kalau dari kartu ini. Tapi di sini kakak harus percaya bahwa suatu hari akan ada jodoh yang baik itu untuk kakak ya. Jadi di sini kakak percaya aja nanti pasti akan ada cowok yang baik itu untuk kakak. Dan kalau nggak ada yang mendekati sekarang juga nggak masalah daripada didekati sama cowok yang bermasalah ya. Lebih baik single daripada berada di hubungan yang salah. Oke, Kak Desti semangat ya.
Kak Nurul Agung, rumah tangga ke depannya bagaimana? Oke, Kak Nurul Agung, rumah tangga ke depannya akan bagaimana? Kak Nurul Agung, rumah tangga ke depannya akan bagaimana? Oke, akan mengalami transformasi besar-besaran. Oke, tapi ini positif ya. Mungkin sekarang ada fase yang kurang mengenakkan ya Kak Nurul, tapi kedepannya ini adalah 10 koin kebahagiaan keluarga. Jadi kakak bersabar dulu ya dengan ujian ini. Memang yang namanya transformasi itu tidak mudah ya. Transformasi besar-besaran itu tidak mudah, saya tahu. Tapi kakak harus bersabar karena akan ada akhir yang bahagia ya. Oke. Gimana perasaan suami Asni? Oke. Berarti maksudnya perasaan suami ke kakak gitu ya, Kak Hasni? Oke, perasaan suami ke Kak Hasni 76. Perasaan suami sekarang ke Kak Hasni 76. 8 tongkat. Masih positif. Masih positif sebenarnya. Oke. Kartu Chariot ini adalah kartu pernikahan. Kartu yang bergerak. Tapi ini adalah kartu pernikahan juga. Harusnya di sini masih positif saya lihat ya Kak ya. Oke, kakak semangat ya. Hai Kak IC Hamka. Kemudian tadi ada kakak siapa ya? Saya sudah lupa. Dan pertanyaannya lompat terus. Kak IC Hamka, ini saya pas ketemu pertanyaan kakak. Apakah kakak dan Jerry akan menikah? Apakah kakak dan Jerry akan menikah? The Hermit. Akan ada cerita kesuksesan karena di sini ada orang yang menemukan koin ya. Jadi ini kalau mau bisa ya. Ini akan ada pernikahannya. Kak Ranasha, apakah cita-cita jadi dokter bisa tercapai? Oke, Kak Ranasha, apakah cita-cita jadi dokter bisa tercapai? Kak Ranasha, apakah cita-cita jadi dokter bisa tercapai? Oke, di sini Knight of Swords harus pandai-pandai untuk memanfaatkan kesempatan ya. Jadi mungkin ada halangan atau ataupun ada maksud-maksud dari orang yang kurang baik yang menghalangi cita-cita ini, tapi kakak harus bertahan ya kalau betul-betul kakak menginginkan ya. Oke Kak Ranasha. Halo Kak Maiza. Iya Kak Nurul Agung, sabar ya. Sabar ya, memang transformasi namanya juga badai ya. Badai itu ya begitu Kak ya, tapi sabar ya, nanti pasti akan ada pelangi. Oke Kak Nurul Agung. Ini maaf ya teman-teman ya, saya harus terpaksa random kemudian karena begitu banyak pertanyaan yang masuk. Ini sudah ratusan ya, dan rata-rata masalah keluarga ya. I feel you teman-teman. Kak Dia, apakah saya dan Adi akan menikah dan Adi masih suka selingkuh? Oke Kak Diar, saya coba bantu dari sini, tapi kakak harus bantu saya fokus ya. Oke, karena harus betul-betul ada fokus dari kakak, nggak bisa saya sendiri ya. Kak Diar fokus, apakah dengan Adi akan menikah? Oke, apakah dengan Adi akan menikah? Strength, ini masih lama ya kalau untuk pernikahan ya. Kalau kakak menginginkan pernikahan dengan dia, kakak sendiri harus ekstra sabar ya. Apakah si dia masih suka selingkuh? 21, The World. Di sini ada cerita fase yang baru sudah hadir ya.
Jadi ceritanya kalau dia dulunya suka selingkuh, sekarang sudah berubah ya, sudah berubah sih, karena fase baru dalam hidupnya sudah dimulai. Cuma kalau untuk pernikahan itu kakak harus ekstra sabar ya, belum bisa. Kak Maizatul, maaf ya kalau saya ini ya salah ucap ini ya, karena agak kabur. Makasih giftnya, nanti saya akan coba cari pertanyaan kakak, harap bersabar. Oke, Kak Anggreni, mama sakitnya karena apa ya? Medis atau non medis? Oke, fokus ya Kak Anggreni. Mama itu sakitnya karena apa? Oke, mama sakitnya karena apa? Oke, Kak Anggreni, mama sakitnya itu karena apa? 10 koin. Kalau di sini saya lihat tidak ada gangguan yang non medis ya. Ini adalah fisik ya. Ini adalah fisik. Jadi mungkin bisa jadi ini adalah sakit turunan ataupun sakit-sakit yang sudah lama dari dulu ya. Oke, Kak Anggreni, di sini tidak ada indikasi non medis ya dari kartunya. Oke. Kak Dimas Pri. Kak Dimas Pri, kapan diterima di BCA? Oke, kapan bisa diterima ya di Bank BCA? Kak Dimas Pri, kapan bisa diterima? Satu tongkat ini cerita yang tidak lama lagi ya sebenarnya ya. Oke, Kak Dimas Pri, satu tongkat itu adalah ceritanya bisa ke 1 bulan ya. Oke, Kak Dimas Pri, semangat. Kak Maizatullah harap bersabar ya, karena saya lagi ini ya, random sambilan cari pertanyaan kakak, saya belum ketemu. Mungkin kakak bisa ketik kembali. Kak Vivir, apakah tahun ini harapan hamil sehat bisa terwujud karena sudah 5 kali keguguran? Oke Kak Vivir, coba fokus pada diri sendiri. Apakah harapan hamil sehat bisa terwujud? Oke Kak Vivir, apakah harapan hamil bisa terwujud? Knight of Coins. Maaf ya, kalau di sini saya lihat harus hati-hati sekali dengan fisiknya ya. Jadi harapannya kalau fisiknya ini bisa kuat, ini bisa ya, tapi ini masih ada kartu ini menunjukkan kewaspadaan ya, harus menunjukkan kewaspadaan karena ini sosok pria yang gak baik ya gitu. Kemudian ya ini kemudian kakak juga saya lihat mungkin karena sudah keguguran 5 kali menjadi terlalu banyak pikiran ya, banyak pikiran jadinya. Saya buka pesan semesta ya untuk Kak Vivir ya. Oke, pesan semesta. Oke, pesan semesta untuk kakak agar hamil sehat ya. Oke, pesan semestanya apa? Self-centeredness. Oke, di sini kita memang hanya debu di universe ini ya, hanya seperti setitik debu. Oke. Ingatlah Kak, di sini juga ada kuasa Tuhan yang bercampur ya. Mintalah selalu kepada Tuhan ya, sesuai dengan keyakinan kakak di sini ya. Oke, saya harapkan segera bisa dapat momongan ya Kak Vivi ya. Ingat banyak berdoa kepada Tuhan ya. Oke. Iya, sama-sama Kak Dimas Pri. Tadi Kak apa namanya ya? Maaf ya, sebentar ya, saya cari. Kak Maizatu, saya belum dapat pertanyaan kakak, apakah bisa ini? Kak Febis, bantu harus bertahan atau mundur dengan pernikahannya? Saya akan jawab kakak. Saya tidak bisa ini kalau untuk sesi konsul mungkin saya bisa deep reading, tapi untuk di sini saya akan jawab pertanyaan kakak dengan pesan untuk kakak.
Jadi kakak bantu saya fokus, Kak Febis, untuk permasalahan kakak, apakah bertahan atau mundur. Oke, itu apa yang harus saya lakukan dengan rumah tangga ini ya. Oke, pesan untuk rumah tangga saya ya. Oke, fokus ya kakak, pesan untuk rumah tangga saya. Pesan untuk rumah tangga kakak ya. Reflection lagi, di sini ceritanya adalah apa yang menjadi apa yang ada di dalam diri itu menjadi kejadian yang terjadi betulan di luar diri kita. Apa yang kakak pikirkan itu akan menjadi kenyataan langsung ya, begitu cepatnya. Kalau kakak pikir mundur, langsung mundur. Kalau kakak pikir ini masih bertahan, maka si pasangan juga sama, berpikir yang sama. Jadi ini untuk kakak, ingatlah bahwasannya semua pikiran kita itu adalah seperti cermin. Begitu kita pikir apa, dia jadi apa ya. Oke kakak ya, semangat ya. Untuk Kak Diar, apakah lulus bisa bantu keuangan keluarga? Kalau niat kakak dari awal sudah semulia itu untuk membantu keuangan keluarga, saya yakin ya, tidak usah buka tarot, pasti kakak bisa sukses ya. Oke Kak Diar, semangat ya. Kak Maiza tuh, oke. Saya coba lihat rumah tangga kakak, apakah si suami setia dan apakah dia masih sayang dengan kakak. Oke, Kak Maiza tuh, apakah suami setia dan apakah dia masih sayang dengan kakak? Devil, di sini banyak godaan-godaan ya. Godaan-godaan bukan dari wanita luar sebenarnya, Kak. Kalau dilihat dari ini, kartu The Devil, ada orang-orang yang mengacaukan pikiran kakak, suami ya. Mengacaukan pikiran suami, yang mengakibatkan dia selalu salah paham dengan kakak. Bukan berarti dia memiliki wanita lain di luar. Tapi kalau dilihat dari sini, dia pikirannya itu dikacaukan oleh mungkin ya kelompok-kelompok yang selama ini bergabung menjadi teman-temannya atau siapapun itu yang mungkin ya secara tidak langsung mempengaruhi dia, dan akhirnya si suami itu selalu salah paham dengan kakak. Apapun yang kakak perbuat itu menjadi misunderstanding ya. Kemudian apakah dia sebenarnya masih sayang? 9 cup. 9 cup ini adalah cerita dia ya, kalau untuk perasaan sayang dia masih ada ya. Jadi hanya saja di sini saya lihat miskomunikasi itu ya, karena seperti itu ada pengaruh-pengaruh ya dari lingkungan sekelilingnya itu, sehingga pikirannya itu selalu salah paham dengan kakak ya. Begitu yang bisa saya bacakan kalau di live ya, general reading. Kalau kakak berkenan bisa deep reading dengan saya, personal reading berbayar, itu bisa lebih enak ya, karena kalau di live itu saya tidak bisa cerita banyak ya Kak Maiza. Saya ucapkan terima kasih giftnya Kak Sisa. Karir Nisawayuni, Karir Nisawayuni. Oke, Karir Nisawayuni. Oke, karir kedepannya itu harus menerima hal-hal yang tidak sesuai kenyataan. Mungkin impiannya ini pengennya karirnya di posisi ini, tapi belum bisa. Tapi bukan gagal ya. Contoh target Nisawayuni mau 100, tapi jatuhnya hanya di 70. Nah, itu adalah suatu kekecewaan, tapi bukan berarti gagal. Betul nggak? Ya. Jadi di sini belajar untuk menerima dan mengikhlaskan hal-hal yang tidak terjadi sesuai harapan ya. Kak Aisyah. Kak Aisyah Hamka. Nasib selepas tamat 2021. Berarti untuk tahun depan ya. Kak Aisyah Hamka bertanya nasib di tahun depan, oke? Nasib kakak di tahun depan. 10
Pedang adalah cerita-cerita pengkhianatan. Harus hati-hati dengan orang yang bisa mengkhianati kakak ya. Kemudian, oke, banyak bersabar. Banyak bersabar. 3, bisa jadi menemukan cinta yang baru ya. Di sini ada The Empress yang artinya menemukan pasangan yang sangat mencintai kakak, ataupun kalau di waktu sekarang sudah mempunyai pasangan, maka di tahun depan rumah tangganya itu bisa semakin baik ya. Oke. Kak Aisy Hamka. Kak Siva. Aduh, banyak pertanyaan pacar setia atau enggak ya. Saya jadi serem. Mau bacanya secara live, bagusan yang ini di personal reading aja ya, temen-temen ya. Kak Sisa, saya belum ketemu pertanyaan kakak. Apakah kakak bisa ini? Bisa ketik lagi? Saya kok nggak dapat ya pertanyaan kakak. Kak Siva juga? Atau Kak Minion Manis ini ketemu? Penyebab si dia hosting Uni. Oke, apa penyebab dia hosting Uni ya? Penyebab si dia hosting Uni. Bayangkan si dia ya. Netral ya, jangan sambil gerem gitu ya. Netral aja. Penyebab dia ghosting. Penyebab dia ghosting Uni. Dia menemukan suatu hal-hal yang baru. Kalau di sini dia menyesal ya, dia lagi kena karmanya sih. Ya, dia memang ada menemukan, tapi ini bukan soal cewek ya. Dia mau menemukan suatu hobi baru nih sepertinya ya. Kalau dibilang menyesal di sini kartu karma, jadi kalaupun belum menyesal ini akan ada karmanya untuk dia ya. Karena kartu ini adalah kartu karma ya. Oke, Kak Minion Manis semangat ya. Kak Sisa 40. Apakah si Rosli bin Rebi ini benar-benar suka dengan kakak? Oke, kita lihat dulu ya. Nanti kita baru lihat kapan nikahnya. Apakah Rosli bin Rebi ini benar-benar suka dengan kakak? Ya, ini indikasi kuat ya. Indikasi kuat dia ada merasakan perasaan suka. Kalau ditanya kapan bisa nikah, saya lihat kapan bisa nikah. Oke, ini waktunya singkat ya, bisa 1 tahun ini sih sebenarnya ya, karena ini kartu 1 number 1 adalah indikasinya bisa dalam waktu 1 tahun dan diberkati oleh semesta ya. Kak Adel Sagita, apakah harapan untuk menikah tahun ini bisa terwujud? Oke, kita lihat ya. Harapan kakak untuk menikah apakah tahun ini bisa terwujud? Harapan untuk menikah apakah tahun ini bisa terwujud? 7 koin. Ini sepertinya masih belum ya kakak. Oke, harap semangat ya. Kak Fatima Gusti, bisnis yang baru dibuat bersama keluarga akan bagaimana? Oke, Kak Fatima Gusti, fokus pada bisnisnya itu bagaimana ke depannya. Oke, Emperor, ini ada cerita stabil ya, stabil. Oke, santai menikmati hidup. Jadi ceritanya bisnis ini akan membawa kehidupan yang lebih enjoy. Oke, The Empress. The Empress ini cerita ada hal-hal yang harus dikemukakan bersama. Kalaupun ada masalah ya, jangan sampai ditutup-tutupi. Oke, itu ya. Semangat. Oke.
KMM Zaya, punya usaha tapi hancur dan keuangan sedang jatuh. Oke, KMM Jaya, I feel you. Ini saya akan bukakan pesan oracle untuk kakak MM Jaya. Saya harapkan ini menjadi pesan yang sangat resonate dengan kakak ya. Dan dari sini bisa bangkit kembali. KMM Jaya punya usaha tapi hancur dan keuangan sedang jatuh. Apa yang harus kakak lakukan? Concord. Watching dust line up nearly without bumping to each other is harmony. Oke. Untuk sekarang saya bisa bacakan dari sini, hiduplah secara harmonis dulu, berdamai dulu dengan diri sendiri. Akui bahwasannya kakak sedang hancur, sedang kecewa, sedang sedih. Akui saja ya. Akui dan berdamai dengan diri sendiri. Kemudian affection, bahwasanya milikilah cinta kasih ya. Cinta kasih itu karena kedepannya saya yakin ya, mulai dari berdamai dengan diri sendiri dan love yourself again, maka akan ada yang namanya independence. Independence ini akan ada kemandirian lagi ke depannya. Jadi tetap akan ada suatu timbal balik ya. Dan mungkin ke depannya setelah kakak sukses, kakak bisa menertawakan ya sekarang yang lagi hancur. Oh, dulu saya pernah hancur, dan mungkin dari situ kakak menjadi motivator bagi orang lain yang mempunyai masalah yang sama dengan kakak sekarang ini ya. Jadi untuk KMM Jaya, jangan putus asa. Saya yakin kakak pasti akan bisa bangkit lagi ya. Oke. Kak Ina Nurleli, pertanyaan kakak di mana ya Kak Ina Nurleli? Kak Amelia, komen terus sampai kebaca. Amel kapan hamil kakak? Oke, akhirnya memang kebaca oleh saya. Apa dari tadi komen ya, saya pun nggak sadar karena juga banyak sekali pertanyaan, mata saya udah ini ya. Oke, Kak Amel kapan hamil? Kak Amelia ya, atau pesan untuk kakak soal kehamilannya. Satu koin akan ada awal yang baru. Oke, di fisik 4 koin kestabilan. Page of coin ini harusnya sih nggak lama ya kak ya, karena di sini adalah koin-koin, kartu koin semua bercerita tentang hal-hal yang bisa terlihat ya. Jadi kalau untuk kapan hamilnya ini bisa segera ya, mungkin 1 sampai 11 bulan ya. Oke Kak Amel, tapi ingat ya, kartu koin itu bercerita tentang fisik, jadi kakak harus menjaga fisik ya. Kak Siti Maya, oke. Ini ketemu pertanyaan kakak. Kak Siti Maya, masih adakah dirimu? Oke, ada. Kak Siti Maya, kehidupan Sakia ke depannya. Kayaknya udah dari tadi ya kakak nunggunya ya. Saya memang nggak dapat pertanyaan kakak. Oke, ini baru ketemu. Kak Siti Maya, kehidupan Sakia ke depannya. Kehidupan Sakia ke depannya. Kak, ini diminta untuk bersabar. Bersabar itu kalau orang bilang sabar itu ada batasnya, sebenarnya enggak ya. Sabar itu tiada batas. Dan sabar itu selalu berbuah manis ya, Kak Siti Maya. 2 cups di sini ceritanya kalau kakak sekarang mempunyai pasangan belum menikah, ini kehidupan berikutnya bisa menikah. Maksudnya kedepannya bisa menikah ya.
Atau kalau keumpamanya sekarang kakak belum mempunyai pasangan, nanti akan ada orang yang mempunyai perasaan ke kakak dan ingin membuat komitmen dengan kakak. Kemudian satu lagi untuk kasih Timaya, penuh harapan ya. Jadi ini kartu The Star. Star itu adalah bintang. Ada kehidupan yang cerah untuk kakak ya, peluang yang sangat bagus. Tapi ingat, di sini ada kesabaran yang ceritanya dalam kehidupan kakak memang harus banyak bersabar dan buahnya itu manis ya. Oke kakak, itu ya. Kak Raka Tokan yang sampai nangis sama si Mas B lost contact ya. Harapan kedepannya apakah masih ada? Raka Tokan ini lost contactnya sebenarnya kenapa ya? Sekarang zaman medsos semua canggih, lost contact. Apakah ada harapan kedepannya? Apakah ada harapan kedepannya? Satu cups awal yang baru, Page of Cups. Oke, kalau saya lihat ya, harapan kedepannya kalau kakak masih berharap si dia ini memang masih ada harapannya akan menemukan kembali perasaan yang dulu dengan dia. Ini masih ada ya. Oke kakak, masih bisa ada harapan. Oke kak, nilai nih jari sampai kesemutan. Saya juga sama, leher juga pegel. Suara hampir nggak ada hari ini. Percintaan Leni ke depan gimana? Oke, sekarang kita fokus ke percintaannya dulu ya. Jangan kapan nikahnya dulu. Percintaan ke depannya gimana? 5 koin. Ini masih belum ya, belum bisa. Oke. Jadi begini ya, kalau kakak menginginkan pasangan atau menginginkan ingin menikah secepatnya, di sini harus ada pengorbanan. Jadi saya lihat di sini banyak hal-hal yang kakak harus lakukan agar bisa menemukan pasangan ataupun berumah tangga ya. Contoh, mungkin kakak selama ini hanya kerja di kantor atau hanya kerja dari rumah, jarang sekali bertemu dengan orang. Jadi kakak sendiri harus melakukan hal-hal di luar kebiasaan kakak sebelumnya. Mungkin biasanya kakak jarang main medsos atau mungkin bukan jarang sih, maksudnya kurang berkenalan dengan orang-orang baru. Dari sana kakak sudah harus mengubah diri ya. Jadi tadi The Hangman adalah ceritanya kakak harus mengubah kebiasaan kakak ya. Barusan bisa ada percintaan ke depan dan baru bisa tahu kapan bisa menikah ya. Oke gitu ya. Kak Maizatul, apakah mau bertanya lagi? Tadi saya lihat kakak ini ya. Ya, sama-sama. Kak Queenfield, apakah ingin bertanya? Kak Ega Sabandar, jari-jari sudah keriting. Saya nggak nampak pertanyaan kakak ya. Kak Stefani Rupang, nasib setelah menikah dengan Tony Careson. Nasib setelah menikah dengan Tony Careson. Maaf ya, di sini ada 3 cups yang ceritanya hubungan alternatif. Jadi di sini mungkin kakak pikir-pikir dulu ya, tapi ini semua tergantung sama kakak ya. Karena di sini ada hubungan alternatif yang berarti ada orang lain di luar dari pernikahan ini ya. Ini yang ini hanya bacaan general. Kalau ingin boleh personal reading ya. Kasifak, saya dari tadi belum ketemu pertanyaan kakak juga dong. Bisa tolong ini kak, apakah bisa ketik lagi? Maaf ya, saya sampai sekarang nggak ketemu pertanyaan dari Kak Siva. Ketik ulang aja kak ya.
Oke, Kak Maizatul saya ada lihat lagi. Apakah hajat sambung belajar bisa tercapai? Oke, kita lihat apakah hajat sambung belajar bisa tercapai. 10 ini kalau untuk melakukan perjalanan walaupun lelah ya, walaupun lelah ini masih bisa ya. Jadi kalau ada impian ini ceritanya 10 tongkat bisa. Tapi harus ini ya, ini perjalanannya juga ya mungkin ada hal-hal yang harus ini, ada bebannya, memang ada bebannya. Jadi kalau sudah siap dengan bebannya, karena mungkin untuk menyambung belajar lagi akan ada hal-hal yang harus disiapkan, ini bisa ya. Kenapa ibu mertua jadi renggang? Kenapa ibu mertua jadi renggang? Di sini mungkin ada kaitan dengan pernikahan kakak ya. Saya lihat di sini ada chariot yang bercerita tentang kartu pernikahan. Di sini juga ada mungkin di sini adalah kartu karma yang berarti cerminan. Mungkin dia renggang karena kakak juga ada merasakan kerenggangan dengan beliau ya. Jadi mungkin ini adalah refleksi dari sikap kakak. Akhirnya dia menjadi begitu. Coba kakak pikir-pikir dulu apakah ada seperti itu ya, begitu ya kakak. Oke, Kak Ina, aduh ini Kak Ina Nurleni, kondisi keuangan ke depan gimana? Oke, Kak Ina Nurleni, kondisi keuangan ke depan gimana? Nanti ini kita sudah akan off ya. Banyak harus refleksi ya, jangan boros. Wow, harus melakukan pengorbanan juga. Hal-hal yang ditunda, mungkin hutang piutang itu kalau orang belum bayar mungkin bisa dikejar ya. Atau kalau belum bayar hutang kakak bayar juga, karena di sini ada hal-hal yang harus dikorbankan, kesalahan-kesalahan yang dulu juga harus diperbaiki. Kemudian di sini akan ada fase baru. Nah, ini adalah kartu yang positif ya. Ini fase baru dalam keuangannya. Oke, saya sudah live cukup lama. Kak Siva, oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Karena besok saya akan sambung lagi. Kasih fak, sebenarnya saya nggak bisa saya hanya bisa memberikan pesan untuk kehamilan kakak ya, karena sebenarnya kehamilan itu adalah diberikan oleh Tuhan Pencipta juga ya. Oke, jadi untuk kapan hamil saya akan balas dengan pesan untuk kakak ya, untuk kehamilan kakak, pesan untuk kehamilan kakak ya. King of Coin, oke. Kakak diminta untuk belajar jangan terlalu khawatir ya, belajar santai dulu. Jadi fisiknya bisa lebih oke, karena kalau kakak panik atau banyak pikiran ini juga tidak baik ya untuk fisik kakak. 10 tongkat, jangan kelelahan ya, jangan kelelahan. Belajar cuek, belajar jangan kelelahan, bagi-bagi tugas ke orang lain. Nah, ini Page of One niscaya kalau di sini kedua kepribadian ini, karakter kakak ini, pemikiran kakak bisa berubah ya. Di sini niscaya bisa cepat hamil lah, mungkin 1 sampai 11 bulan. Tapi ini hanyalah dari kartu ya. Semua kembali kepada usaha kakak, kemudian juga adalah karunia dari Tuhan ya. Oke, Kak Sifak, dan untuk teman-teman lain yang saya belum sempat jawab, semoga di live besok saya akan bisa menjawab ya. Saya juga berterima kasih sekali. Dan ini suara juga sudah hampir habis ya. Kemudian untuk kakak-kakak yang sudah nyawer saya ucapkan terima kasih. Oke, ini Kak Ega Sabandar ya, yang tadi jarinya keriting ya. Oke, untuk kakak terakhir ya, sampai jarinya keriting. Kapan bisa diangkat menjadi seorang PNS? Kapan bisa diangkat? 1 koin, ini cerita yang cepat sih kakak. Oke, ini bisa ceritanya 1 bulan ya, tapi semua itu kembali ke usaha dan banyak berdoa ya Kak Ega Sabandar ya, semoga cepat terkabul. Jadi yang sudah memberikan saya gift, saya ucapkan terima kasih banyak. Kalau belum terbaca saya mohon maaf ya, karena begitu banyaknya pertanyaan yang
kadang ketimpa itu dan tidak bisa terbaca oleh saya ya. Oke teman-teman, jadi semoga hari ini pembacaannya bisa membantu. Saya ucapkan terima kasih dan sehat selalu ya. Jumpa lagi di live selanjutnya mungkin besok ya. Oke teman-teman, kasih banyak. Thank you ya. Bye bye. Selamat malam.